Gemuruh Old Trafford dan para pendukung Manchester United masih terdengar nyaring. Setelah menang 3 kali beruntun, Michael Carrick melanjutkan tren positifnya di pekan ke-25 Premier League. Menghadapi Tottenham Hotspur, Setan Merah kembali petik kemenangan. Kali ini dengan skor akhir 2-0. Ternyata perubahan yang terjadi di tubuh Manchester United tak cuma terlihat dari segi permainan. Wajah-wajah pemain MU yang sempat muram kini juga berubah menjadi penuh senyuman. Tentu ini tak lepas dari kinerja seorang Michael Carrick yang mengubah suasana tim menjadi terasa bakti surga. Lalu sebenarnya apa yang membuat suasana MU kini lebih indah? Di video kali ini, Starting 11 Moment akan mengulas rahasia di balik performa impresif dan sumringahnya para pemain Manchester United di bawah Carrick. Apa yang dimaksud suasana bakti surga? Simak selengkapnya. Datang pada bulan November 2024, Ruben Amorim awalnya dipercaya melakukan pembenahan total terhadap Manchester United. Namun masa jabatannya ternyata cuma bertahan sampai akhir tahun 2025. Januari 2026, keputusan mengejutkan datang. Amorim dicopot tepat setelah melontarkan komentar kontroversial yang menyudutkan manajemen. Manajemen tentu tak menyesal memecat Amorim. Tapi gelombang protes datang dari para pendukung Setan Merah sesaat setelah Amorim meninggalkan tim. Memang ada banyak fans MU yang merasa Amorim tidak cocok buat Setan Merah. Namun memecatnya di tengah musim banyak dipandang sebagai sebuah kekeliruan. Fans tentu punya alasan mengapa mereka marah terhadap pemecatan Amorim. Proyek yang digagas sang pelatih Portugal musim ini bagaimanapun belum sepenuhnya rampung. Paling tidak, evaluasi itu baru bisa dilakukan di akhir musim. Pemecatan di tengah musim dinilai hanya akan membuat tim jalan di tempat atau bahkan bergerak mundur. Penunjukan Darren Fletcher sebagai caretaker juga tak memuaskan fans. Ekspektasi para pendukung MU sudah kadung anjlok. Mereka merasa musim 2025-2026 sudah berakhir. Pemecatan Ruben Amorim akan membawa MU kembali gagal dapatkan tiket ke Eropa. Bahkan ada ketakutan kalau catatan buruk musim-musim sebelumnya bakal kembali terulang. Skeptisme terhadap masa depan Manchester United masih ada ketika Michael Carrick ditunjuk sebagai pelatih hingga akhir musim. Meski dahulu punya catatan cukup baik semasa menjadi caretaker oleh Gunnar Solskjaer, Carrick dinilai masih kurang pengalaman. Kendati demikian, seiring berjalannya waktu, kehadiran Carrick justru memberi semangat baru. Debut Carrick langsung dimulai dengan laga berat melawan Manchester City. Carrick dan MU ada pada posisi yang tidak diunggulkan. Namun di luar dugaan, pasukan Carrick justru berhasil memukul tetangga sekotanya itu. 2 gol bersarang ke gawang Gianluigi Donnarumma. MU pun berhasil kantongi kemenangan di laga debut sang pelatih. Euforia langsung membuncah di kalangan fans Setan Merah. Ajaibnya, setelah menang melawan City, Carrick kembali memamerkan magisnya di Emirates Stadium. Arsenal yang belum pernah kalah di kandang secara mengejutkan dibuat bertekuk lutut. Carrick mengawali perjalanannya dengan mulus lewat raihan 2 kemenangan dari 2 laga. Di laga melawan Fulham, ada kekhawatiran MU bakal tersandung. Namun magis Carrick nyatanya masih terlalu kuat buat tim yang bermarkas di Old Trafford itu. Meski mendapat perlawanan sengit dari tamunya, MU lagi-lagi menang dengan skor 3-2. Euforia menyelimuti awal perjalanan Carrick yang selalu menang di 3 laga awal. Setelah meneguk Fulham, MU ternyata belum mau berhenti berlari. Di pekan ke-25, giliran Tottenham Hotspur yang dibuat tak berdaya. Dengan keunggulan jumlah pemain, pasukan Carrick menghajar pasukan Thomas Frank, 2 gol tanpa balas. Kemenangan atas Spurs ini pun membuat Carrick dan MU catatkan 4 kemenangan beruntun di EPL.
Kebangkitan Manchester United sudah pasti terjadi gara-gara tangan dingin Michael Carrick. Perubahan taktik menjadi satu hal paling kentara dari sosok berusia 44 tahun tersebut. Bukan hanya menghapus sistem 3-4-3 kaku ala Ruben Amorim, Carrick juga mengembalikan sesuatu yang banyak disebut sebagai DNA Manchester United. Dalam sepak bola, formasi starting hanyalah sebuah skema di atas kertas. Jika diperhatikan, Carrick sebetulnya tidak menghapus total formasi 3 back andalan Ruben Amorim. Dalam beberapa momen ketika bangun serangan, MU masih memakai formasi itu. Namun bedanya, MU asuhan Carrick bermain lebih fleksibel. Carrick tidak bermain dengan gaya posisional di MU. Pendekatannya lebih kepada permainan direct atau memanfaatkan bola-bola langsung ke depan. Sesekali Carrick bermain menunggu dan mengandalkan serangan-serangan balik cepat. Set piece juga jadi senjata mematikan MU era Carrick. Tentunya tanpa dorong-dorong kiper. Banyak orang merasa inilah yang seharusnya dimainkan oleh Manchester United. Sebagai salah satu anak kesayangan Sir Alex Ferguson, Carrick tampak mengerti betul apa itu DNA Manchester United. Fans pun mulai menaruh hati pada sosok mantan pelatih Middlesbrough itu. Carrick telah berhasil membangkitkan kembali DNA MU yang lama hilang. Ia kini catatkan rekor 4 kemenangan beruntun pertama buat MU sejak Erik ten Hag 2 tahun lalu. Kembalinya DNA Manchester United tentu jadi bahasan utama ketika kita membicarakan Michael Carrick. Sudah banyak yang membahas bahwa DNA itu terlihat dari taktik dan cara bermain tim. Namun Carrick nyatanya tak hanya mengubah taktik. Saat tiba di MU, ia mengubah hampir segala hal di luar lapangan. Dulu kita tahu bahwa Ruben Amorim adalah orang yang kaku dan sangat disiplin. Namun mengutip Daily Mirror, pendekatan kaku Amorim itu justru menjadi salah satu penyebab performa naik turun MU. Carrick datang dan mengubahnya. Di eranya MU jadi tim yang lebih fleksibel dan menyenangkan. Di era Amorim ada aturan yang mewajibkan para pemain langsung berlatih selepas pertandingan. Namun di era Carrick aturan itu dihapuskan. Malahan para pemain diberi jeda 1 hari setelah matchday sebagai momen refreshing untuk kemudian latihan lagi di hari berikutnya. Durasi latihan era Carrick juga disebut lebih efisien daripada era Amorim. Lalu di ruang ganti, dahulu Amorim memberlakukan aturan ketat, termasuk melarang pemain membawa makanan. Di era Carrick, pemain lebih bebas. Setelah laga, Carrick juga akan langsung mengadakan sesi evaluasi dengan berdiskusi dengan setiap pemain. Amorim dahulu tak melakukan itu. Evaluasi biasanya baru dilakukan setelah pulang dari matchday, bukan tepat setelah laga. Selain soal teknis, Carrick juga tampak memperhatikan faktor non-teknis. Carrick disebut mengatur ulang jadwal keberangkatan tim menuju stadion menjadi lebih lambat dari biasanya. Hal ini dimaksudkan agar pemain bisa langsung fokus menatap laga setibanya di stadion. Di era Amorim, tim justru datang lebih awal sehingga ada jeda waktu cukup lama sebelum kick-off laga. Melansir sumber yang sama, para pemain disebut merasa lebih bahagia dengan pendekatan Carrick. Apalagi Carrick juga kembali mempertahankan tradisi mempercayai pemain-pemain muda. Secara tidak langsung, kita bisa melihat kebahagiaan para pemain MU sekarang. Bukan hanya dari performa, tetapi dari ekspresi wajah yang tampak lebih sering tersenyum daripada sebelumnya. Menang secara beruntun tentu bukan perkara mudah buat seorang pelatih. Apalagi jika sang pelatih dihadapkan pada tugas melatih klub sebesar Manchester United. Namun Carrick nyatanya mampu melakukannya. Meski masih awal, boleh dibilang Carrick siap menanti rekor-rekor selanjutnya sebagai juru taktik MU. Carrick kini telah menyamai rekor Erik ten Hag sebagai pelatih terakhir yang mampu memperoleh 4 kemenangan beruntun. Pandangan Carrick dan skuad MU kini tertuju pada rekor MU tahun 2022 asuhan Ralf Rangnick. Ketika itu, MU berhasil catatkan rekor unbeaten di 8 laga secara beruntun. Di tabel klasemen, MU sementara aman di urutan keempat klasemen.
menghuni tempat di zona terluar Liga Champions. MU terpaut cuma 3 angka dari peringkat ketiga dan kedua Aston Villa dan Manchester City. Mengingat City akan bersua Liverpool di Minggu malam, ada potensi MU akan makin mendekat. Mungkin harapan ini sebelumnya terdengar mustahil. Namun dengan catatan impresif bersama Carrick, MU kini memangkas jarak dengan Arsenal sebagai pemuncak klasemen. Keduanya kini hanya punya selisih 12 poin. Memang masih terlalu dini menyebut MU bisa bersaing perebutkan gelar. Tapi mengacu selisih poin, secara matematis mereka masih bisa kejar Arsenal. Rekor demi rekor telah ditoreh Michael Carrick di 4 laga pembukanya. Suara untuk mempermanenkan sang pelatih kini mulai terdengar nyaring. Namun jalan masih panjang buat Carrick. Kalau menurut kalian, apakah performa ini membuktikan kalau Carrick layak dipermanenkan? Atau ini hanya periode bulan madu yang nantinya bakal berakhir? Komen di bawah ya. Pastikan kalian like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.